Masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sangat sulit. Dan itulah mengapa kita semua ada di sini. Tetapi kalau untuk mengejar cita-cita, lihatlah ke atas. Supaya kita tidak pernah lengah, tidak pernah merasa puas. Kita ingin terus mengejar yang sudah di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji karena kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan yang baik untuk bertatap muka, mengkonsolidasikan langkah kita ke depan. Setelah pengambilan nomor urut, kemudian masuk ke masa kampanye, kita semua sudah larut dalam kegiatan gerilya lapangan di semua wilayah, di sudut-sudut kota Jakarta, di sendi-sendi masyarakat yang ada di Jakarta. Oleh karena itu penting bagi saya untuk secara reguler melakukan after action review. Kalau di militer istilahnya itu AAR atau kaji ulang, untuk bersama-sama kita melakukan koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan, sekaligus kita mendengarkan feedback, masukan dari berbagai pihak. Untuk semua itu kita jadikan referensi yang baik, menjadi masukan untuk perbaikan kegiatan kita ke depan. Waktu terus berjalan, tanpa disadari sudah kurang dari 90 hari. Tidak usah kita menjadi cemas karena waktu terus berjalan semakin lama semakin cepat rasanya. Tetapi justru marilah kita matangkan strategi dan kita jalankan semua itu dengan penuh keseriusan dan terus bersemangat. Itu pesan saya. Karena tanpa itu tentu kita akan merasa segala sesuatunya menjadi kegiatan harian. Padahal kita harus selalu ingat bahwa tujuan kita adalah mencapai kemenangan yang baik. Ya, insya Allah. Selalu kaitkan apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah harus terkonversi menjadi suara. Saya ulangi, apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita desain, kita rancang, kita implementasikan di lapangan, itu semuanya harus punya nilai dan terkonversi pada akhirnya di tanggal 15 Februari. Karena tanpa mengingat tujuan kita semua itu, nanti akan hampa. Kok kita kesini lagi ya, kok kita kesana ya, hari ini apa, dan lain sebagainya. Ingat, harus terus dipelihara semangat, momentum, dan kreativitas untuk meyakinkan bahwa semua sekali lagi terkonversi menjadi suara. Caranya banyak, dan kita sudah memilih untuk menggunakan cara-cara yang baik dan benar. Itu pilihan kita, final. Tidak pernah terpikirkan satupun cara yang tidak benar, tidak baik. Ya. Karena pada akhirnya itu juga akan kembali kepada kita. Tetapi ini adalah sebuah pertempuran. Saya gunakan lagi istilah militer. Sometimes a military win many battles. Bisa juga win all battles, but they lose the war. Ada perbedaan antara battles dengan war. Pertempuran dengan perang. Ini yang perlu saya ingatkan bahwa analoginya sama. Tentu di sini adalah kompetisi, kontestasi politik.
Tetapi tujuan akhirnya sama. Dalam pertempuran, dalam peperangan, tujuan akhirnya adalah menang. Dalam election, tujuan akhirnya juga menang. Setuju ya? Battles itu yang kita lakukan sehari-hari. Pertempuran kecil-kecil itu hari-harian. Ya, kita tidak kaget, ada fitnah masuk, ada serangan masuk, itu battles. Tapi jangan sampai kita hanya fokus memenangkan battles harian. Padahal yang kita butuhkan pada akhirnya adalah memenangkan perang. Ini harus menjadi mindset kita. Jadi saya adalah membawa segala teori dan segala sesuatu pengalaman yang pernah saya dapatkan selama di militer untuk menjadi bagian kemenangan, strategi dalam pilgub ini. Dan itulah yang menjadi mindset kita semua. Mari kita menangkan battles. Kadang-kala kita kalah dalam battles. Asalkan tujuan akhirnya perang dimenangkan, itu yang paling penting. Maksud saya jangan terlalu gundah ketika sepertinya serangan dihantam tiap hari, terus kita malah merasa berdarah-darah dalam pertempuran. Tapi selalu ingat tujuan besarnya tadi itu. Sometimes we win the battle, sometimes we lose the battle, but in the end we want to win the war. Kita ingin memenangkan perang. Setuju ya? Ini adalah mindset yang perlu kita miliki secara keseluruhan, karena saya tidak ingin nanti kita kehilangan soul dari perjuangan ini. Nafas kita harus satu. Cara kita bisa berbeda, tetapi nafas dan tujuannya harus satu. Cara kita tentu bermacam-macam, bervariasi. Ada yang fokus mendukung saya dan Bu Silvi untuk gerilya di lapangan, sebanyak-banyaknya menyapa warga. Ada yang fokus dalam hal substansi, ada yang fokus dalam hal public opinion, image building melalui media, baik itu media konvensional maupun media sosial. Semuanya penting. Tidak ada yang mengatakan yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Semua saling mempengaruhi, saling mendukung. Ingat, ini adalah modern political campaign. Dan Jakarta mungkin agak sedikit berbeda pola-pola dan pendekatannya jika dilakukan di tempat lain. Tetapi ini kompleks sekali. Segala sesuatunya akan berdampak nasional. Betul kan? Betul. Padahal kita ingin selalu membatasi sorotan pilgub ini localized, ya hanya di Jakarta, tetapi tidak mungkin terpisahkan antara segala dinamika di Jakarta dengan nasional, karena mereka juga selalu melihat rakyat Indonesia, selalu melihat apa yang terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, banyak hal teknis yang bernilai strategis. Saya ulangi, banyak hal teknis bernilai strategis. Jangan merasa, oh ini cuma kecil, nggak ada artinya. Jangan underestimate segala sesuatu yang sifatnya kecil. Tapi jika dilakukan dengan baik, dengan terencana, maka punya dampak yang luas. Itu terjadi secara spontan di lapangan maupun sudah dipersiapkan, didesain dari awal. Ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu duduk mencari kreativitas secara bersama-sama, tetapi jangan lama-lama duduknya. Setelah itu berdiri, bergerak menuju lapangan dan mengimplementasikan strategi itu. Ya. Saya senang, tentu di sini saya mengapresiasi kawan-kawan, ya, sahabat yang tergabung dalam relawan maupun simpatisan yang pagi siang malam mencurahkan energinya, waktunya, habisan waktu dengan keluarga dan lain sebagainya untuk perjuangan ini. Saya berterima kasih betul. Dan saya melihat, saya bisa melihat, saya merasakan kalau turun satu tempat, satu lokasi, kehadiran relawan simpatisan. Ada yang betul-betul aktif sekali. Saya apresiasi. Bisikan ke saya,
Mas Agus, saya dari ini, bisikan saja. Walaupun saya juga bisa melihat. Artinya bukan hanya supaya saya tahu ada di mana-mana, tetapi karena saya tahu bahwa tidak mungkin hanya hadir, foto-foto terus pulang. Pasti melakukan sesuatu di sana. Paling tidak mendahului, mengajak masyarakat yang ada di suatu lokasi untuk juga memahami kehadiran saya dan Bu Silvi, memahami visi misi dan program-program yang saya tawarkan pada akhirnya. Nanti aja ya kayaknya ya makanannya nih. Tunggu sebentar. Makasih Mas. Kopi boleh, tapi kalau makanan nanti aja. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya memantau aktif, tetapi 1, 2, 3 beberapa relawan benar-benar aktif sekali. Itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu, marilah kita terus menyatukan pikiran kita untuk bersama-sama dalam perjuangan ini. Saya banyak sekali, termasuk Bu Silvi, keterbatasan tidak mungkin hadir di setiap lokasi, apalagi secara bersamaan. Mohon dimaafkan jika sekali lagi kalau saya dianggap kok tidak memenuhi undangan sebagian kelompok, karena memang padatnya jadwal yang sudah disusun. Tetapi tentu itu semua saya ucapkan terima kasih atas segala inisiatif dari sahabat semua yang telah berupaya untuk menghadirkan saya di sebuah lokasi bertatap muka dengan masyarakat, sekaligus juga berkampanye untuk memilih nomor 1. Tetapi ada tidak adanya saya dan Bu Silvi di lapangan, mohon teman-teman, para sahabat terus menyuarakan semangat perubahan. Dan mengapa itu semua bisa dipenuhi, insya Allah ekspektasi perubahan itu melalui pasangan calon nomor 1, Agus dan Silvi. Tolong disebarluaskan ya, dengan segala kelebihan kekurangan saya dan Bu Silvi. Tolong disebarkan hal-hal positif, kebaikan-kebaikan dan harapan-harapan besar yang ingin saya hadirkan untuk Jakarta, untuk masyarakat, level apapun, kelompok manapun. Memang terlihat di media ya, saya sangat intensif untuk bergerilya di lapangan, menyapa masyarakat, khususnya mereka yang hidupnya sangat sulit. Mereka yang selama ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang sudah akut. Tetapi bukan berarti kemudian saya hanya fokus di sana saja. Ingat, pemimpin itu harus mengayomi semuanya. That's why Jakarta untuk rakyat, Jakarta for all. Dimaknanya harus seperti itu. Tentu pembahasannya disesuaikan dengan segmentasi yang kita hadapi. Tetapi saya harus menjadi milik semua. Karena semangat saya juga untuk semua. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti kita juga menciptakan kesan-kesan yang terkotak-kotak lagi. Oh, dia hanya akan berada di kelompok ini. Tidak ada bedanya saya nanti dengan yang lain. Saya harus nyaman berada dimanapun. Mau jalan-jalan ke Cilincing, ya kan? Malam hari harus nyaman dan merasa safe. Karena apa? Karena saya tahu I need to see the people there langsung. Mereka juga punya harapan saya datang ke sana. Tapi juga saya harus nyaman jalan di tengah-tengah mall yang besar. Karena itu juga masyarakat Jakarta. Middle upper class itu penting, karena jika mereka berhasil, para pebisnis, para entrepreneurs, jika mereka berhasil, mereka lah yang akan membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Setuju ya? Setuju.
Jadi jangan dibalik-balik, oh Agus nggak pasti akan membenci para pengusaha. Wah, itu keliru besar, salah besar. Dan kalau ada desas-desus semacam itu, yaitu fitnah dan sengaja disebarkan oleh siapapun, ya, saya tidak tahu, untuk menampilkan kesan bahwa saya tidak peduli dengan kelompok yang lain. Itu keliru. Itu keliru. Oleh karena itu, teman-teman, tolong bantu untuk terus menyuarakan. Terus menyuarakan. Saya peduli dengan semuanya. Saya program-program yang kita tawarkan pun mencakup semuanya. Tetapi tentu ada prioritas. Karena negara bertanggung jawab untuk memperhatikan mereka yang ada di bawah. Negara manapun, sekapitalis negara-negara barat, Amerika Serikat misalnya, itu pun punya program-program yang mengangkat atau untuk mengatasi kemiskinan yang luar biasa bagi sebagian penduduknya. Di Eropa yang lebih sosialis tentu seperti itu. Kita Pancasilais. School of thought kita Pancasila. Jelas, nggak perlu saya jelaskan lagi. Sila 1 sampai 5 termasuk butir-butir penjelasannya. Di mana-mana menjelaskan bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Dan agama manapun pasti juga memerintahkan umatnya untuk peduli dan mengasihi mereka yang ada di bawah. Betul tidak? Agama manapun. Jadi don't worry, jangan takut. Perjuangan kita insya Allah di jalan yang benar. Memperjuangkan mereka yang membutuhkan. Tetapi bukan berarti kemudian kita menolak pembangunan fisik untuk kota Jakarta ini. Makanya tolong kita semua benar-benar meresapi 10 program unggulan. Semua ada di sana. Pada saatnya akan saya menjelaskan secara detail. Minggu lalu, hari Minggu yang lalu ya. Sebagian yang ada di sini juga hadir di Jakarta Utara, di mana saya memfokuskan town hall meeting speech saya untuk membahas program unggulan 1, bagaimana kita berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan. Kemudian program unggulan 2, bagaimana kita harus mengadres berbagai isu terkait dengan pengangguran dan pembukaan lapangan kerja yang semakin baik. Dan juga ada beberapa poin terkait dengan pemberdayaan komunitas masyarakat. Itu game changer, pemberdayaan komunitas masyarakat. Kalau kita bisa betul-betul meyakinkan dan insya Allah jika diberikan amanah menjalankan itu, maka ini akan merubah paradigma pembangunan. Yang serba top down selama ini, sekarang kita benar-benar mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Komunitas yang paling bawah. Mereka yang selama ini merasa dipinggirkan, merasa tidak diberdayakan, dicurigai. Ya tentu tidak ada semua manusia yang baik. Tapi biasakanlah kita berpikir positif. Kalau belum apa-apa nanti bocor, nanti penyelewengan. Ya kita tidur aja kalau begitu. Ya. Kalau apa-apa didahului dengan pikiran buruk, kita semua akan diselimuti dengan energi negatif. Sebaliknya, kalau kita berpikir positif tetapi tetap rasional, kita tahu tidak semua orang baik, kita tahu kalau tidak diberlakukan sistem dan mekanisme yang akuntabel dan juga terbuka, transparan, melalui check and balance, melalui audit yang jelas, tidak mungkin terjadi juga dan akan justru kontraproduktif terhadap sasaran dan juga tujuan besar kita.
Tetapi kalau pertama-tama kita memiliki kepercayaan, trust the people if you want the people to trust you. Saling percaya. Tapi kalau suara rakyat selalu dibilang bohong, kamu nggak ngerti apa-apa kamu. Sakit nggak tuh? Sakitnya di mana? Nah, paling tidak kita punya faith dulu. Ini masyarakat punya inisiatif loh. Banyak jargon-jargon ya, banyak quotes yang saya suka baca quotes gitu masalahnya. Salah satunya mengatakan, berikan mereka kepercayaan dan tunggu saatnya kamu akan terkejut bahwa mereka memiliki ide-ide yang brilian. Jangan anggap remeh. Merasa kita sekolahnya udah tinggi, udah jalan keliling dunia. Mereka puluhan tahun di situ. Nggak ada ilmunya bisa dipelajarin untuk mendapatkan 30 tahun mengetahui lingkungannya. Betul nggak? Betul. Artinya dengarkan. Dengarkan dengan baik karena pasti ada manfaatnya. Nah itulah dengan pemberdayaan komunitas. Ada yang mengatakan kok bisa enak benar bagi-bagi duit nenek moyang. Nah, ente buat apa kalau gitu? Ya kan? Justru kita menghadirkan sesuatu yang konkret dan ini game changer, paradigma. Bukan uang yang dibagi-bagi, tetapi diberikan inisiatif, ruang inisiatif kepada masyarakat, komunitas bawah untuk guru. Kembali tadi kita, mazhab kita adalah Pancasila keempat apa? Musyawarah garis bawahnya. Mereka bermusyawarah, tapi kali ini musyawarahnya penuh dengan sebuah harapan. Nggak ngomong doang kita. Kalau ngomong di warung kopi doang, capek tuh. Kopinya habis, tambah air. Tambah gula lagi, habis lagi, tambah air. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah bermusyawarah, Pak RW, Pak RT, ini lingkungan kita nih padat ya. Kemudian masalah paling utama ini kok selokannya macet terus ini. Kita harus perbaiki ini. Apalagi coba kamu, Pak kalau saya dari Karang Taruna Pak, saya ingin sekali punya lapangan bulu tangkis, perbaiki dikit dong Pak supaya anak-anak di situ. Apalagi rembukan, bikin listnya 1, 2, 3, 4, 5. Let them decide. Mereka butuhnya apa? Tapi kalau rasional, mereka pasti melakukan sesuatu yang paling mendasar permasalahannya. Tidak mungkin saya pengen punya tiba-tiba sesuatu yang monumental orang masih banjir di situ. Kan tidak masuk akal. Pasti akan ribut itu nanti. Dalam arti mereka akan mengeluh kok begitu cara berpikirnya. Dan itu juga ada kontrol dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Dapat dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Nah. Yang sana butuh ruang terbuka. Karena udah bagus, udah ini jalannya udah oke, udah rapi. Yang belum ada apa? Rapihin taman. Ya silakan. Dia udah masuk ke kebutuhan tersier mungkin. Tapi ada yang kebutuhan pokoknya saja belum terjadi. Nah itu. Mereka akan berdiskusi, akan bermusyawarah dan memutuskan sendiri tentu dalam guidelines, kerangka besar, rencana atau program pembangunan Jakarta yang ditentukan oleh gubernur dan wakil gubernur. Jadi itu maknanya pemberdayaan komunitas. Posyandunya Pak, nggak ada alatnya. Tempatnya ada, tapi alat timbangan aja dari tahun 72. Ya kan? Nah, contohnya mereka yang tahu kan gitu. Mengapa saya dan Muslim keliling selama ini bergerilya? Ternyata permasalahan-permasalahan itu sederhana masalahnya Pak. Kita tuh sampai terharu. Kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Mereka sulit hidupnya, tapi yang mereka inginkan tidak banyak betulnya. Betul kan Pak? Betul. Kan mereka nggak Pak bikinin ini dong Pak. Sesuatu yang aneh-aneh sekali kan tidak ada. Kita sudah melaporkan ini tapi tidak pernah ada respons yang positif dan lain sebagainya, sudah bertahun-tahun. Nah,
Dengan program pemberdayaan komunitas RT RW tadi, harapan saya adalah mereka akan tumbuh semangat itu. Akhirnya apa coba? Akan saling lihat kan? Betul nggak? RW 1 udah bikin ini nih, terus sebelahnya RW 2, bro, kok kita belum bikin apa-apa nih? Padahal pagunya sama. Ada inisiatif yang kita harus lakukan. Saling melirik secara positif, bukan berkompetisi secara negatif, bukan. Tetapi mereka udah rapi tuh, kita belum lakukan sesuatu. Nah, inilah yang saya mengatakan bahwa Jakarta sebagai sebuah sistem ruang kehidupan, ada interaksi yang positif. Dan disitulah mereka akan merasa berpartisipasi secara langsung terhadap lingkungannya. Nggak terima beres, mending kalau terima beres, tetapi benar-benar jadi penonton, bahkan tergusur dari lingkungannya. Nggak diajak ngomong, nggak didengerin, tiba-tiba hilang aja di tempat itu. Sedihnya minta ampun. Ya. Kita aja kalau pindah dengan sukacita, kita mau pindah ke suatu tempat begitu, pasti berat kan? Apalagi mereka yang skillsnya, keterampilannya hanya untuk hidup di satu tempat tertentu, kemudian dicabut, dipindahkan jauh dari tempat asalnya, kehilangan kehidupan tetangganya, kehidupan interaksi sosialnya, dan juga kehilangan nafkahnya. Bayangkan. Ya. Makanya saya tidak heran ketemu masyarakat banyak yang menangis, banyak yang marah, dalam arti meluapkan rasa frustasi itu, ketakutan. Ini extreme fear, ketakutan yang berlebihan. Bahkan saya pikir ini sebetulnya nggak mungkin dipindah juga sebetulnya sih, lokasi ngeliat dari lingkungannya. Tapi tetap aja dirasa itu, Pak, kami jangan digusur ya Pak. Artinya udah merambah ke semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang di bawah. Nah, ini tanggung jawab kita untuk bisa sekaligus memberikan keyakinan, kepercayaan diri mereka untuk bangkit lagi hidupnya secara bermanusiawi, tetapi juga sekaligus menjelaskan program-program seperti ini. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, sehingga ini lebih cepat lagi bergulirnya di masyarakat, menjadi percakapan, sehingga mereka memahami maksud dan tujuannya. Tidak usah dipedulikan cemoohan orang lain. Kalau mau ikutin aja silakan, kan begitu. Tapi kalau tidak, ya apa programnya, silakan. Kita nggak perlu terlalu peduli itu. Kita fokus saja di lapangan. Setuju ya? Capek deh ngapain ngikutin nanggapi yang kayak begitu. Ya, kita fokus saja. Selain ini, kita juga punya upaya untuk mengurangi pengangguran. Ya, dana bergulir. Itu untuk bantuan modal usaha. Sama, hasil bergerilya lapangan saya, setiap hari saya mencatat banyak sekali mereka yang merasa ya tidak punya penghasilan tetap, alias nganggur, pengangguran terbuka. Ada yang setengah nganggur, ada yang cuma beberapa jam saja pekerjaan setiap minggunya, itu pun kalau dapat. Artinya luar biasa, mereka masih terus mencari pekerjaan dan penghasilan tetap. Oleh karena itu, kita dengan niat yang baik, kita ingin atau harus diintervensi untuk bisa menyuntik modal usaha, dengan harapan setiap unit usaha itu bisa menyerap 5-10 pekerja. Ya, kita berbicara mikro. Ya. Tetapi itu sudah sangat lumayan, karena tidak pernah ada negara manapun yang bisa 0%. Ada nggak 0% pengangguran? Nggak ada. Tidak ada. Tapi kita wajib untuk menurunkan angka pengangguran. Mana? Slide next. Oke, sebelumnya ya. Bentar. Ini BPS. Data BPS yang saya pakai, bukan data yang lain-lain. Bahkan banyak yang mengatakan sebetulnya lebih dari ini. Karena ada yang tidak melaporkan dirinya atau tidak diketahui bahwa dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Lanjut.
Inilah dengan kick off dana awal digulirkan sejumlah 1 triliun rupiah, harapannya bisa menciptakan garis miring mengembangkan 20.000 unit usaha. Konversinya kalau 20.000 tadi, setiap unit usaha bisa menyerap 5-10 pekerja, paling tidak kan ada 100.000 pekerja baru, betul ya? Paling tidak itu, minimal. Artinya dari angka 368.000 tadi berkurang 100.000. Sepertiga udah berkurang itu. Itu baru kick start pertama kali. Harapan ini berjalan dengan baik, bergulir terus, akan bisa membantu yang lainnya lagi. Sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Mohon dijelaskan sambil ke pasar, ketemu masyarakat, ya. Tidak hanya yang belum punya usaha, tapi yang sudah berusaha tapi masih kurang modalnya, bisa mendapatkan tambahan bantuan modal itu. Ya. Ada yang bengkel nambal ban, saya lihat kemarin, bisa sebetulnya. Beberapa pekerja seni 3 orang. Dengan tambahan saya bisa bayangkan, bisa bertambah lagi usahanya, nambah pekerja lagi, paling tidak nambah 5 orang lagi. Lumayan sekali. Ya. Ini terukur. Kalau ada yang bertanya, ini dari mana dananya? Ya, katanya banyak tim ya. Dihitung aja sendiri. Kita menghitung ini. Ya. Ditanya terus saya, dari mana dananya? Iya, ada dari anggaran, begitu. Itu dengan asumsi bahwa APBD Jakarta tidak terlalu mengalami shock, external shock yang berlebihan sehingga mengganggu. Itu disclaimer-nya. Tentu kita tidak inginkan terjadi seperti itu. Kemudian hubungan antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat juga harusnya kalau stabil, baik-baik saja ya, insya Allah bisa terjadi. Dan juga ini juga tentunya harus ada komunikasi yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Betul? Itulah semangat saya. Bukan jadi anjing dan kucing. Sesama kucing boleh nggak? Tapi ingat tuh, banyak di YouTube itu anjing sama kucing pun bersatu. Bisa aja. Tergantung orangnya. Tergantung siapa? Tapi artinya yang penting goodwill-nya, kita ini mau membangun, ingin mensejahterakan masyarakat, ingin mengurangi pengangguran. Tujuannya kan harusnya sama, eksekutif dan legislatif, perannya yang berbeda. Oleh karena itu sejak awal, ya saya atau kami, tim kita semua ini sudah terus berkomunikasi dengan paling tidak 28 anggota DPRD yang menjadi bagian dari koalisi yang mengusung Agus Silvi. Itu untuk menunjukkan sejak awal pun kita harus berkomunikasi. Sejak awal. Kenapa enggak? Kenapa tidak? Mereka juga punya konstituen. Mereka setiap hari menyerap aspirasi masyarakat. Mereka setiap hari juga mau mengetahui peta anggaran yang ada di DKI Jakarta. Mereka tahu kenapa serapan anggaran itu sangat rendah. Mengapa ada hal-hal yang bisa dikerjakan tapi tertunda-tunda dan lain sebagainya. Semua jadi masukan buat saya dan Bu Silvi. Kenapa tidak? Mereka adalah pilihan rakyat juga. Ya. Kembali kepada orangnya masing-masing tentu, setiap orang seperti itu. Tetapi kembali kenapa kita berpikir dulu yang positif. Jangan ditanya nanti berarti akan berkoalisi dengan kepentingan parpol segala macam. Selalu negatif pertanyaannya. Padahal saya yakin setiap parpol juga punya ideologi dan idealisme sebetulnya, betul kan? Kan nggak mungkin parpol didirikan untuk menghancurkan negara. Ya udah hancur duluan pasti dia. Ya, tapi pasti tujuannya juga baik. Nah, tinggal bagaimana kita mengeksekusi dan komunikasinya dengan cermat. Inilah semangat yang harus dibangun juga.
Tentu itu semua akan terjadi kalau hubungan antara eksekutif dengan legislatif berjalan dengan baik. Setuju ya? Dengan meningkatkan atau memberikan bantuan modal usaha untuk menggerakkan roda perekonomian, membangun dan mengembangkan unit-unit usaha sehingga bisa mengurangi pengangguran. Yang ketiga adalah terkait dengan membantu masyarakat miskin dan kurang mampu. Dihajar habis-habisan kita. Sekali lagi, don't worry, be happy. Senangnya di mana? Di sini. Mengapa? Ini amanah konstitusi. Pasal 34. Ada yang hafal nggak? Apa? Orang-orang miskin dan orang terlantar. Ya, artinya apa sih garis bawahnya adalah ya perhatikan rakyat miskin, betul kan? Betul. Undang-undang ini amanah konstitusi. Kalau ada yang mencegah kita, menghantam kita di sini, berarti pertanyakan, mengerti nggak amanah konstitusi? Tanyakan. Ini uangnya siapa? Kok enak sekali bagi-bagi rakyat? Loh, ini negara ini ada karena rakyat, betul kan? Betul. Ini uang negara, ya negara ada karena rakyat. Ketika rakyatnya ada yang sulit sekali, jangan-jangan saya besok tidak makan.